Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya Tarim. Bukan ya Jatim. Harusnya orang Jatim ya Jatim, ya Jatim. Orang Yogya ya Yogya, ya Yogya. Orang Banten ya Banten wa ahlah. Begitu. Nah ini orang Jogja kayak Tarim wa ahlah. Ini nggak masuk akal. Kenapa wali saja kita harus impor? Tapi kita punya orang-orang soleh yang baik. Ya ini keresahan-keresahan semacam ini perlu untuk diungkapkan agar menjadi sebuah pengertian bagi siapa saja yang mempunyai hubungan dengan narasi tadi. Menyikapi dari statement Imad CS tentang ya tarimu ahlaha. Kenapa harus ya tarimu ahlaha? Kenapa tidak ya Jatim, ya Banten dan sebagainya? Kenapa wali juga harus impor? Ini kok semakin kesini Kiai Imad ini semakin melihatkan kedangkalan ilmunya. Ini ya tarimu ahlaha itu kan bukan hanya sekedar jargon, tapi ini adalah sebuah doa. Sebuah doa tingkat tinggi itu menurut Abah Guru Sekumpul. Dan pengamalan dari sebuah hadis, Ja'a ahlul yamani hum araqu afidah al imanu yamanun wal fiqhu yamanun wal hikmatu yamaniyatun. Itu hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, telah datang penduduk Yaman, mereka itu adalah orang-orang yang lembut hatinya. Iman itu ada pada orang Yaman, fikih itu ada pada orang Yaman, begitu juga dan hikmah ada pada orang Yaman. Apa salahnya kita bertawasul dengan wali-wali di Yaman? Toh Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang Jatim, bukan orang Banten, bukan orang Sukabumi. Kita bertawasul kepada semua wali baik di Indonesia, baik di luar. Tidak boleh dibatasi dengan hanya wali di Indonesia. Karena banyak para wali-wali itu ada di luar Indonesia juga. Itu kenapa harus dibatasi bertawasul dengan hanya wali di Indonesia? Kita tahu Syekh Abdul Qadir Jailani juga bukan orang Indonesia. Syekh Ahmad Rifai bukan orang Indonesia. Tapi kita selalu bertawasul dengan mereka-mereka. Jadi sungguh kedangkalan ilmu itu diperlihatkan semakin ke sini, diperlihatkan. Allah memperlihatkan kebenarannya bahwa Imad ini itu berbicara atas nama nafsu. Jadi apa salahnya kita bertawasul dengan para wali yang ada di luar Indonesia? Toh kita juga bertawasul dengan para wali Songo, dengan wali-wali di Indonesia seperti Raden Arya Wiratanudata, Syekh Khalil Bangkalan dan sebagainya. Apa salahnya kita bertawasul dengan wali-wali di luar juga? Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, wali-wali yang ada di kota Tarim. Apalagi Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan keutamaan Yaman atau kota Tarim. Jadi kok semakin ke sini ada apa ini Imad dan Imad CS ini? Kok mereka seolah-olah membatasi kita itu harus bertawasul itu hanya hanya kepada wali-wali di Indonesia. Jadi mohon maaf jika Anda, sebenarnya saya kesini agak salut tadinya ke Imad ini karena keberaniannya, karena ilmunya, tapi kok semakin kesini dilihat dia semakin memperlihatkan kedangkalan ilmunya. Jadi tidak ada salahnya kita ya tarimu ahlaha, karena Abah Guru Sekumpul juga lihat di YouTube pernah mengutarakan tentang keutamaan doa tersebut ya tarimu ahlaha. Beliau berkata bahwa ya tarimu ahlaha adalah doa tingkat tinggi karena di situ ada sir. Itu ada sirnya para wali di Tarim. Terus kita berdoa juga, bertawasul juga dengan para wali yang ada di Indonesia. Jadi tidak boleh dibatasi. Hanya kita bertawasul dengan wali-wali Indonesia. Mohon maaf, Kiai Imad, jangan karena Anda benci kepada para zuriyah, kepada para habaib, Anda sehingga membatasi bertawasul itu hanya di Indonesia. Apakah Anda tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang Indonesia, Syekh Ahmad Rifai bukan orang Indonesia, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki bukan orang Indonesia, Syekh Ahmad Badawi bukan orang Indonesia. Kita itu mencintai semua ulama baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena Nabi Muhammad juga bukan
dari Indonesia. Anda harus tahu itu. Nabi Muhammad itu diutus untuk sekalian alam. Bukan hanya untuk Indonesia, bukan hanya untuk Arab. Jadi mohon maaf, Anda jangan membatasi juga untuk bertawasul dengan ulama-ulama Indonesia. Kita bertawasul dengan wali-wali di Indonesia, dengan wali-wali yang ada di luar Indonesia, wabil khusus di Tarim. Karena itu ada beberapa hadis ada keutamaan Yaman Tarim dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi saya kira pernyataan Imad dengan CS-nya ini sangat memperlihatkan kedangkalan ilmu.